Halo semuanya, kembali lagi di channel Decoding bersama saya Sugiarto. Kita akan melanjutkan pembahasan pembuatan blog dengan Laravel 8 dan juga Inertia JS. Dan kali ini kita akan membuat fitur create posting. Saya jalankan projectnya terlebih dahulu. Kemudian saya jalankan npm run watch. Saya buka dengan Visual Studio Code. Oke, sebelumnya seperti ini kita akan login terlebih dahulu. Ini adalah tampilan list post yang sudah kita buat sebelumnya. Pertama kita akan bikin button atau tombol create new post di sini. Kita coba taruh di sini. Atau di dalamnya saja. Sudah tampil dan juga linknya seperti ini. Pakai inertia link, kemudian ya ini class stylenya dari Tailwind. Kemudian kita juga perlu flash message untuk menampilkan message sukses nanti ketika postnya berhasil dibuat atau diedit. Bikin box baru, kemudian ini adalah cara mengakses flash message-nya. Kemudian kalau kita inspect, oke, ini ada error, kita cek. Ini karena tidak ada message propertinya. Nah, ini kita perlu tambahkan di service provider untuk apa istilahnya, untuk sharing data di Inertia. Pertama, saya sudah siapkan seperti ini. Kita masuk ke providers, kemudian app service provider. Kita masuk ke bagian boot. Nih. Jadi nanti setelah kita share data error dan suksesnya di sini, maka dari interface atau dari foo kita bisa akses seperti ini ketika memang ada data sukses message ataupun error message. Oke, kita refresh dulu. Inertia tidak ditemukan. Inertia dan session. Oke, kita
import dulu di sini. Kemudian sessionnya juga kita panggil. Baik, sudah tidak error lagi. Kemudian kita coba klik create new post. Nah, saat ini error karena kita belum bikin metodenya di dalam controller post. Kita masuk ke controller. Baik, kita buat metode baru, public function create. Kemudian return inertia render. Kemudian post create. Kita juga perlu kategoris nantinya untuk dipilih. Kategori order by name ASC, kemudian get. Kita coba return kategorisnya, apakah sudah ada datanya. Kategori not found. Use app models. Kategori. Kita coba akses seperti ini. Oke, sudah muncul. Create new post, ada error seperti ini. Oke, ini belum kita kembalikan. Ini nggak perlu. Oke, berarti ini kita perlu lempar ke view seperti ini. Nanti kalau kita akses kan seperti ini. Baik, sekarang tampilan putih tapi di konsol ada error post create module tidak ditemukan. Jadi kita perlu buat itu. Kita masuk ke resource.js, kemudian page, kemudian masuk ke post, kita buat baru create.foo. Jadi di sini ada judul, kemudian flash message ataupun error message nantinya. Kemudian ada form, di sini ada form title, kemudian form body, kemudian ada kategori. Mungkin kita tambah satu lagi, kita tambahkan tax misalnya. Tax input tax, kita nanti inputnya dengan memisahkan menggunakan koma untuk setiap katanya. Kemudian di sini juga ada button-button yang sudah kita siapkan, yaitu untuk save,
dan ini menggunakan metode save di sini, update. Ini agar mencegah native behavior ketika diklik buttonnya. Kita coba refresh. Oke, masih ada error di sini. Kita akan mulai coding Vue.js-nya. Script kayak gini. Kemudian kita import. Pertama kita import layoutnya dulu. Import app layout. From layouts, kemudian app layout. Kemudian props-nya tadi kita mengirim data kategori. Berarti di sini kita tambahkan juga props. Categories. Kemudian components. Ini adalah app layout. Nah, kemudian datanya kemudian return, kita tambahkan properti-properti yang diperlukan. Edit mode false, karena nanti form ini juga kita gunakan untuk edit. Kemudian form title adalah null, kemudian body null juga. Ini untuk memastikan bahwa form yang ada dalam create new post kosong. Dan kategori IDs null juga. Tags ada null. Kita ada buat cek. Oke, formnya sudah muncul. Formnya sudah muncul seperti ini. Oke, kategori IDs ada error. Ini karena tipenya array, maka kita tidak bisa seperti ini. Harus seperti ini. Baik, sudah nggak ada error. Kita coba isi. Sekarang ada error yaitu ketika diklik button save ada error karena di sini pas create button save dia memanggil metode save yang mana kita belum buat. Oke, kita buat terlebih dahulu di sini. Methods, kemudian sebelum bikin method save kita buat method reset dulu untuk ngereset form-formnya. This form akan sama seperti ini. Kemudian baru kita buat untuk save datanya. Nah, kemudian action untuk ngirim ke
backend atau ke API-nya adalah seperti ini. This inertia, kemudian post, kemudian data. Ya, sederhana sekali. Kemudian setelah ngirim data ke server, kita reset formnya. This.reset, kemudian ini juga edit mode-nya adalah false. Oke, kita coba refresh. The data is not defined. Oke, ini harusnya data saja, nggak perlu ada dolarnya. Baik, sekarang adalah error di bagian servernya karena kita belum membuat method store-nya untuk menyimpan data. Kita masuk ke control lagi, kemudian kita buat di sini public function store, kemudian request, kemudian kita validasi terlebih dahulu. Kita masuk ke dalamnya. Yang kita validasi adalah title-nya, yaitu required, kemudian string, kemudian body, body nggak perlu required, mungkin string saja. Kemudian berikutnya adalah kategori IDS, required, kemudian tipenya adalah array karena kita nanti akan menangkap ID kategori apa saja yang dipilih ketika membuat postingan. Kemudian minimal adalah misalnya 2 kategori misalnya. Jadi user harus memilih minimal 2 kategori. Ini sebagai apa ya, perumpamaan saja. Kemudian validate. Baik, kita coba sampai di sini dulu. Validator belum ditemukan. Oke, kita belum import validator. Kita import validator dan juga string. String untuk membuat slug nantinya. Baik, type of array masih error. Oke, ini harusnya seperti ini.
Ya, sekarang sudah muncul error di setiap filenya ketika misalkan judul nggak diisi, dia akan muncul seperti ini. Kemudian ini juga ada error seperti ini, tapi ini mungkin perlu kita benahi nanti. Kemudian kategori juga sudah muncul karena tidak memilih kategori. Kita coba pilih satu. Masih ada error. Nah, di sini karena kategori tadi kita setting minimal memilih 2 kategori. Kemudian tag ini kita belum kasih validasi. Kita menggunakan ini saja. Tags string saja karena tidak harus diisi. Baik, kemudian kita akan memproses penyimpanannya. Yang pertama adalah kita akan menangkap parameternya dulu. Kemudian param slug-nya adalah str slug params title. Kemudian params user ID ini harus ditambahkan juga karena nanti postingan nanti kan terdeteksi milik siapa dengan menambahkan user ID ini. Kemudian params post type ini kita ambil dari konstan di model post, kemudian post ini, kemudian status post draft. Baik, kita langsung proses seperti ini. Post create params. Kemudian kita kaitkan kategorinya post kategoris attach param kategori IDS. Untuk tagnya kita bahas nanti. Nah, kemudian ketika sukses nanti akan di redirect, return redirect ke post index, kemudian with message post create successfully. Kita coba lagi. Oke, view labelnya belum kita update di bagian model. Kita taruh di sini. Yang bisa diisi adalah title, kemudian slug, kemudian post type, publish ad, kemudian status, body, dan user ID. Oke, kita coba. Oh, publish ad-nya tidak bisa null. Oke, nampaknya ini kita perlu ubah dulu biar bisa nullable. Berarti kita perlu update migration-nya.
change publish add next new label in post table. Kemudian kita update di sini. Table, kemudian date time, publish add, new label, kemudian change. Kita copy, kita taruh di bagian rollback-nya. Ini false berarti. Baik, kita jalankan. Oke, ada error. Ini perlu install package ini berarti. Kita coba install. Pakai composer require. Kita jalankan ulang PHP Artisan migrate. Masih error. Coba composer update. Baik, kita jalankan ulang lagi. Oke, sudah. Kita jalankan servernya lagi. Kemudian kita ulang untuk kirim submit postnya. Status doesn't have value. Kita cek. Dikontrol di sini. Statusnya sudah ada, tapi masih belum bisa. Apakah di fill labelnya belum? Oke, ada typo ternyata. Kita coba ulang. Oke, belum kita matikan debugnya. Kita ulang lagi. Tes. Oke, sudah sukses harusnya. Karena sudah muncul sukses message seperti ini. Kita coba cek. Ya, ternyata ada di paling belakang. Ini harusnya kita pindah aja atau kita sorting di sini. Order by-nya kita tambahkan
ordered by ordered by created at DSC. Kita coba cek ulang. Oke, sudah muncul. Jadi kalau kita tambahkan baru, tes posting baru misalnya. Oke, sudah muncul. Yang belum adalah tagnya. Tagnya nanti harusnya disimpan di sini. Kita tangkap juga tagsnya, kita tangkap di sini. Misalnya ini. Tagsnya ini kita perlu parsing, kita pisahkan koma menggunakan explode. Jadi nanti adalah tag sama dengan explode koma kemudian params tag kayak gini. Kemudian kita looping for each tags as tag, kemudian kita item tag, misalnya kita trim kayak gini. Kemudian ini berarti kita perlu misalnya seperti ini aja. Tag create kemudian berarti perlu seperti ini. Name kemudian slug ya. Coba debug di sini. Seperti ini. Sorry, harusnya model. Use models kemudian tag
Oke, sudah berhasil dibuat kayaknya. Ini harusnya kita cek seperti ini. Jadi kita tampung dulu tag IDS-nya. Pertama kita find by name dulu. Kalau sudah ketemu tagnya atau sudah pernah ada tagnya, berarti kita ambil ID saja. Tapi kalau belum ada, berarti kita perlu create baru. Jadi item tag sama dengan kayak gini, tag where name adalah ini, kemudian force, kalau tidak ditemukan, if item tag tidak ditemukan, baru create. Nah, di sini berarti kita tampung tag IDS-nya, item tag ID. Kemudian cara attach-nya sama, post, kemudian tags, attach param tag, nggak pakai param tapi langsung tags IDS. Ini ada error. Unexpected ini. Oh, ini harusnya array. Atau bisa seperti ini. Kita ganti koma. Oke, kita coba lagi. Dan kita save. Ada error. Kita coba cek di sini item tag-nya apakah sudah ada. Jika null, dia akan create tag. Oke, tampaknya dia tidak masuk ke sini. Apakah ini pengecekan yang salah? Mungkin perlu seperti ini. Atau if empty, baru create. Oke, tadi harusnya adalah kita tambahkan seperti ini.
Kita coba lagi. Kita save. Attach does not exist. Oke, ini harusnya metode seperti ini. Kita ulang lagi. Kita cek, kita coba seperti ini. Tes 789, kemudian tes 234 misalnya. Kita save. Kemudian kita cek postingan terbaru. Kita ke tagsnya dulu. Ini masuk, kemudian kita ke post. ID terbaru adalah 101. Apakah masuk juga di taggables? Kalau sudah berhasil harusnya masuk di sini juga. Oke, masuk ID-nya, berarti tagsnya juga berhasil. Kemudian kategori ID kategorinya juga berhasil di sini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mengenai create new post atau membuat postingan baru pada video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.